Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Abdul Wahab, mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Jadi di sini saya akan memperlihatkan tindakan dari seseorang perawat paliatif dalam menindaklanjuti seseorang pasien yang menjelang ajal. Jadi tindakan yang akan saya berikan yaitu penyampaian sesuatu yang buruk atau hal-hal yang buruk yang terjadi pada pasien itu kepada pasien itu sendiri, sehingga pasien dapat menerima apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan sebentar saya bahas. Jadi mohon disimak secara baik-baik, dan kurang atau lebihnya apa yang saya sampaikan itu dari diri saya pribadi. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan video yang saya sebutkan tadi. Nah, dan di sini saya akan melanjutkan ke prosesnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyampaikan kepada klien ataupun keluarganya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini saya akan perlihatkan contohnya. Jadi saya anggap teman saya ini sebagai pasien. Jadi Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh iya, jadi saya perawat Wahab. Saya di sini akan tanya-tanya sedikit mengenai apa yang kita rasakan, Bapak. Iya. Bersedia, Jaki? Iya, bersedia. Iya. Jadi begini, Bapak. Bagaimana perasaan sekarang, Bapak? Tidak yang kelas. Oh iya. Jadi begini, Pak Di. Tujuan saya ingin tanya Bapak, kan ada informasi yang sudah diberikan oleh dokter. Iya. Nah, jadi Bapak ini didiagnosa penyakit jantung di Pak Di. Iya. Bagaimana perasaan Bapak? Tenang di Bapak, tetap tenang Bapak. Bagaimana kita rasakan ini, Kak? Bapak, kondisi di ruangan tak ini yang kita rasa enak aja di sini. Kalau di sini kita cerita bisa jadi duduk, Kak? Di sini masih agak baring, masih agak. Oh, baring makin. Iya. Iya, baring makin. Tapi mau jadi ini saya tanya, bisa Pak Ji? Bisa. Iya. Bagaimana kita tahu gitu Pak penyakit kita sekarang? Bila dokter dia itu minat jantung apa ini? Oh, jantung ini. Iya. Tapi kita tahu itu kah penyakit jantung? Tidak tahu. Jadi itu penyakit jantung Pak, itu kebanyakan terjadi pada usia-usia lanjut. Jadi itu Bapak salah satu caranya itu harus kita tetap tenang, istiqomah, selalu mengingatkan diri kepada Tuhan. Dan itu Bapak harus makan itu obatnya yang dikasihkan ke dokter. Iya. Bersedia aja makan itu teratur Bapak. Iya. Oh iya, aman miteng itu Bapak. Tapi bagaimana kegiatan sehari-hari kita Bapak? Tidak bisa main di konsultan malah terus kan. Oh, di rumah terus Jaki? Iya. Iya kok dong, tidak gitu Bapak, yang penting selalu istighfar toh, itu yang penting Bapak. Iya. Jadi seperti ini Bapak ya, ini kan jantung sekarang penyakit kita toh itu sudah ada di stadium 4 atau stadium terakhir lah. Iya di dok. Nah, tapi itu sebenarnya masih bisa jadi ditangani Bapak. Dan itu tergantung dari Bapak Tuhan sama tindakan dokter dan derita Bapak Di. Iya. Kalau misalnya ketiga-tiganya itu menghendaki dan sesuai dengan prosedur yang kita jalankan juga Bapak, misalnya kalau dikasih ke obat kita konsumsi itu obat secara rutin, insya Allah kalau restunya Allah itu pasti sembuhkan penyakit kita. Iya. Iya. Nah, tapi bagaimana perasaan sekarang ini Bapak, masih enak kita rasa? Tidak enak. Kasih tahu kalau ada apa-apa Di, misalnya apakah misalnya pusing atau kenapa-napa Ini pusing. Oh iya, kalau pusing ya begitu Bapak, tutup mata kemudian buka itu, perlahan buka, kemudian itu jangan terlalu, kalau bisa duduk, sekali-kali duduk Tidak bisa sekali kan, tidak bisa. Oh iya, tidak apa-apa, tapi yang jelas yang bisa jadi menengok kanan kiri toh. Oh iya. Bisa. Iya. Bagaimana ibadah ya Bapak? Jangan ibadah, tidak bisa ngebangun. Tidak bisa bangun Di. Iya, dan tidak tahu juga caranya bagaimana itu kalau. Oh, nanti saya ajarkan Bapak ya. Iya. Yang jelasnya itu yang harus kita jalankan Bapak, harus kita itu yang 5 waktu kalau bisa kita lakukan nih. Itu salat. Nah, itu salat caranya itu seperti masih kita ingat langkah-langkahnya sholat toh? Iya. Oh, alhamdulillah itu yang kita kerjakan itu Bapak.
Nggak ada didengar di sini suara azan toh. Iya, teringat. Oh iya, dekat sekali dari masjid depan kayaknya masjid deh. Iya. Oh iya. Jadi begini Bapak ya. Ini kan tidak sudah tahu bilang ternyata begini kondisi kita sekarang toh. Iya. Jadi tetap makin saya tenang toh. Harus juga ingat selalu mengingat kepada Allah, istighfar. Caranya itu Bapak bisa di dalam kondisi seperti ini. Yaitu istighfar astagfirullah ulang-ulang itu. Kalau misalnya ada keluarga kata minta juga kasih dengar suara mengaji. Kalau misalnya tidak bisa tidur atau rasa sakit atau apa dan semacamnya, bisa juga begini Bapak, bisa dibaca Al-Fatihah, kemudian tarik napas tutup mata kemudian hembuskan perlahan begitu Bapak Dik. Hembuskan selama 3 kali 4 kali sampai tak merasa betul-betul tenang. Toh kalau tenang makin enak minta tidur. Begitu Bapak Dik. Iya. Jadi ini Bapak, ini yang obat yang dikasihkan sama dokter. Ini kita minum secara teratur di minta di keluarga nanti saya juga kasih tahu di keluarga ke anak-anak Dik. Iya. Jadi begini Pak, Mama pergi ini, Mama rencana kembali lagi ke rumah sakit ke klinik. Tapi jaga kesehatan. Ingat kita yang kubilang itu selalu istighfar pada Tuhan. Iya, ingat saya sama Tuhan. Kalau misalnya ada apa-apa kasih tahu sama keluarga, kalau bisa jadi memanggil toh. Iya, nanti saya sampaikan untuk selalu jaga Ki. Iya. Nanti insyaallah bisa jadi ketemu minggu depan lagi Bapak. Nanti kalau ada lagi nanti saya bantu Ki lagi untuk nanti saya bantu Ki belajar sholat atau misalnya bantu Ki untuk duduk toh. Iya. Insyaallah. Iya Bapak Dik. Iya. Pergi Pak Dik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki Bapak.